Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratu Rasulillah. Sya'anillah walhamdul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para peserta pengajian online yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan air. Untuk model air yang nomor 2 adalah ma'un tahirun mutahhirun makruhun istimaluhu wa huwa al-ma'ul musyammas. Model air yang kedua adalah air yang suci dan bisa mensucikan tapi makruh digunakan. Ini kebalikan dari yang kemarin. Kalau kemarin air yang nomor 1 adalah air suci yang mensucikan tapi tidak makruh digunakan dan tidak makruh digunakan, yaitu air mutlak. Yang sekarang adalah air nomor 2 ini adalah air suci yang mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu al-ma'ul musyammas wa huwa al-ma'ul musyammas, yaitu air yang dipanaskan melalui terik matahari. Kemakruhan ini menurut pandangan syara, begitu juga menurut syariat itu makruh, begitu juga menurut ilmu kedokteran juga tidak baik, makruh. Makanya makruhnya itu syar'an wa tibban. Makruhnya itu menurut Islam, menurut syariat, menurut fikih, dan juga menurut ilmu kedokteran. Karena apa? Penggunaan air musyammas tersebut bisa membahayakan. Karena air yang dipanaskan melalui terik matahari, matahari ketika waktu panas itu akan mengeluarkan sesuatu nanti. Istilahnya kotoran. Dan nanti kotoran itu akan mengembang atau ada di permukaan air. Makanya ketika digunakan untuk aktivitas sehari-hari untuk tubuh, maka akan berbahaya, bisa berdampak negatif pada kulit. Misal kena penyakit lepra, boros, penyakit kulit dan sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga bisa terkena hukum makruh menggunakan air musyammas. Ini banyak syaratnya ya. Jika tidak memenuhi maka tidak makruh. Jadi kemakruhan menggunakan air yang dipanaskan melalui terik matahari itu makruh menurut pandangan syariat dan juga pandangan ilmu kedokteran. Sebab ada banyak hal yang kadang menurut syara itu ini berbenturan perspektif syariat itu berbenturan dengan perspektif kedokteran. Contoh, qiyamul lail, bangun malam untuk beribadah, ini menurut syariat, menurut Islam, menurut fikih itu sunat. Tapi menurut ilmu kedokteran itu makruh. Karena bisa mempengaruhi kesehatan. Begitu juga ada terkadang sesuatu itu disunatkan menurut tim kedokteran tapi makruh menurut syariat. Seperti tidur sebelum sholat isya. Ini menurut tim kedokteran, menurut ilmu kedokteran, ini bagus untuk kesehatan. Tidur sebelum sholat subuh, tidur sebelum sholat isya. Tapi menurut syariat, ini makruh, tidak baik. Karena Nabi tidak suka tidur sebelum sholat isya. Dan kadang menurut tim kedokteran itu sunat, menurut syariat itu sunat juga. Contohnya seperti berbuka puasa menggunakan
tiga kurma, 3 biji kurma. Ini bagus bagi kesehatan mata, bagus menurut Islam, menurut fikih, dan menurut ilmu kedokteran ini bagus. Seperti itu. Jadi kita kembali ke syarat kemakruhan menggunakan air musyammas adalah yang pertama, air musyammas tersebut itu digunakan khusus untuk tubuh. Jadi ketika tidak digunakan untuk tubuh maka tidak makruh, tidak masalah. Seperti cuci sepeda motor atau cuci benda-benda lain selain tubuh. Ini tidak makruh karena apa? Tidak akan menimbulkan penyakit. Asalnya sebab dimakruhkan itu kan karena bisa berbahaya pada kulit. Karena yang kedua, yang nomor 2 ya. Syarat yang kedua adalah harus ada di tempat yang sangat panas. Cuacanya sangat panas ketika itu. Jadi ketika air itu dipanaskan melalui terik matahari, ketika panas maka pengaruh matahari, sinar matahari itu akan bertambah kuat. Ketika matahari itu sangat panas ya, cuaca sangat panas, maka dari air itu nanti akan timbul suatu cairan atau bau tidak sedap itu. Nanti cairan itu akan mengembang di permukaan air, sehingga ini kalau digunakan untuk tubuh maka akan berbahaya, berdampak negatif pada kulit. Lah ini yang dimaksud air musyammas itu penggunaannya makruh karena bisa berbahaya bagi kulit. Itu yang kedua. Yang ketiga, wadah air yang digunakan adalah wadah yang bisa dicetak. Artinya wadah yang berpotensi untuk dengan artian wadah tersebut berpotensi mengeluarkan cairan ketika dipanaskan. Yang cairan itu nanti akan mengambang di permukaan air. Makanya wadah yang memenuhi kriteria adalah wadah yang bisa dicetak, seperti besi, tembaga, dan lain sebagainya. Jadi ketika wadahnya itu tidak berpotensi untuk mengeluarkan cairan, maka tidak makruh. Seperti kayu, air wadah diwadahi kayu, atau ada air di kolam yang terbuat dari semen, terbuat dari keramik. Ini tidak masalah karena tempatnya tidak berpotensi mengeluarkan cairan yang berbahaya untuk kulit, tidak. Tapi kalau wadah air itu terbuat dari besi yang mudah ini nanti kalau dipanaskan di panas matahari, besi ini akan mengeluarkan sesuatu, terlebih ketika bercampur dengan air nanti. Nah ini yang berbahaya untuk kulit. Itu yang syarat yang ketiga. Yang keempat, syarat yang keempat adalah tadi yang pertama digunakan untuk tubuh, yang kedua di tempat yang panas, sedangkan yang ketiga tadi adalah wadah air tersebut wadah yang bisa dicetak. Yang keempat adalah air musyammas itu digunakan pada saat panas. Jadi meskipun itu air musyammas itu makruh, tapi ketika digunakan ketika dingin maka tidak masalah. Yang makruh itu ketika digunakan ketika panas. Itu syarat yang berikutnya adalah masih menemukan air lain selain air musyammas, ini makruh. Jadi umpama seseorang itu menggunakan air musyammas padahal masih ada air lain selain air musyammas, maka makruh. Berarti ketika tidak ada air selain air musyammas, maka hukumnya tidak makruh karena memang itu yang ada.
Berikutnya yang terakhir adalah syaratnya adalah harus ada dugaan atau khawatir terjadi hal-hal yang berbahaya untuk kesehatan. Jadi syarat yang terakhir ini adalah pengguna air musyammas ketika ingin menggunakannya itu merasa khawatir akan terjadi hal-hal negatif untuk kesehatannya. Ini yang makruh. Jadi umpama dia itu berkeyakinan tidak akan karena dia pengalaman, maka ya tidak masalah, tidak makruh. Seperti itu. Begitu juga ini makruh ya, air musyammas tadi ini makruh. Begitu juga makruh menggunakan adalah air yang terlalu panas, begitu juga air yang terlalu dingin. Ini makruh karena apa? Ini beda ulama pendapat. Ulama berbeda pendapat tentang alasan kemakruhan menggunakan air yang terlalu panas dan terlalu dingin. Ada yang mengatakan versi pertama dikarenakan ketika air terlalu panas dan dingin akan mencegah dari penyempurnaan ibadah. Jadi umpama contoh wudhu, kalau berwudhu pakai air panas atau dingin maka akan mencegah wudhu yang sempurna. Itu tidak bisa kita berwudhu dengan sempurna, berkumur dan sebagainya kalau pakai air terlalu panas dan dingin. Itu kata versi pertama. Versi kedua tidak, bukan karena khawatir tidak bisa menyempurnakan wudhu, tidak, tetapi lebih kepada khawatir menyebabkan atau terjadi hal-hal yang bisa berdampak pada kesehatan. Artinya khawatir menimbulkan penyakit, lebih pada itu. Jadi versi pertama mengatakan karena tidak bisa menyempurnakan wudhu. Versi yang kedua karena bisa berpengaruh pada kesehatan, seperti itu. Nah, kembali lagi ke air musyammas. Ketika air musyammas itu sudah dingin, maka hukum makruhnya sudah hilang. Kenapa? Ilatnya sudah hilang. Ya, jadi ketika ilat itu sudah hilang, maka ya hukumnya sudah tidak berlaku. Tapi ada pendapat dari Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mengatakan bahwa menggunakan air musyammas untuk tubuh baik memenuhi syarat atau tidak secara mutlak, beliau itu memilih pendapat yang mengatakan tidak makruh sama sekali. Itu kata Imam Nawawi. Jadi air musyammas itu sama sekali tidak makruh secara mutlak, baik memenuhi syarat digunakan pada tubuh di waktu yang panas atau tidak. Tetapi pendapat Imam Nawawi ini dianggap lemah. Kenapa? Meskipun pijakan Imam Nawawi mengatakan, kenapa Imam Nawawi mengatakan ini air musyammas tidak makruh, tidak makruh sama sekali. Karena apa? Beliau menganalisa hadis yang dibuat pijakan memakruhkan air musyammas itu hadisnya dhaif. Sementara hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Tetapi menurut ulama, mayoritas ulama, pendapat Imam Nawawi ini lemah. Karena apa? Meskipun hadisnya tentang air musyammas itu lemah, tetapi ini diperkuat dengan hadis-hadis lain, diperkuat oleh hadis-hadis lain, begitu juga diperkuat oleh perspektif ilmu kedokteran. Seperti itu. Jadi memang ada dua pendapat yang makruh. Ini versi mayoritas ulama, dan Imam Nawawi ini mengatakan tidak makruh. Jadi bisa dipaham ya. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.